Kita perlu bicara bentar soal Huawei. Gue sendiri adalah seorang pengguna Huawei. Sekitar tahun 2018, 2019, sampai tahun 2020, 2021 itu gue masih pakai Huawei. Baik itu smartphone, P30 series. Gue sempat pakai MacBook X, itu keren banget. Dan gue respect banget sama inovasi-inovasi yang udah dilakuin oleh Huawei buat semua seri gadget-gadget yang mereka produksi. Tapi realistis aja guys, pada saat ini, anggap aja Huawei nggak di-ban oleh Google. Ya, anggap aja Huawei masih pakai GMS. Tetap aja dia akan kalah sama merek-merek China lain, misalnya Oppo, Xiaomi, dan juga Vivo yang pakai chipset Snapdragon dan MediaTek yang udah chipnya pakai teknologi EUV dan segala teknologi yang memungkinkan chipset 4 nanometer, 3 nanometer, sampai yang paling baru 2 nanometer. Pada saat ini Huawei itu masih stuck basically di 7 nanometer yang dia bisa optimize terus, tapi ya cuma segitu-segitu aja, nggak bisa optimize sampai selevel 4 nanometer, 3 nanometer. It's just impossible pada saat ini. Karena SMIC, perusahaan semikonduktor yang produksi chip-chip Huawei ya, itu tuh nggak boleh pakai EUV. Mesin-mesin EUV yang dipakai oleh TSMC, Samsung, Intel yang mereka butuhin buat produksi chip-chip 4 nanometer, 3 nanometer, dan seterusnya, itu tuh nggak bisa dipakai oleh Huawei dan SMIC untuk produksi chipset, HP, dan kawan-kawannya. Makanya kalau kita lihat secara performa Antutu, kalau kita cek raw performance gaming dan lain-lain, Huawei udah pasti ketinggalan baik dari segi performa dan efisiensi dayanya ketimbang merek-merek China lain, terutama di seri flagshipnya. Sorry to say, realistis aja, nggak usah bicara GMS dulu, tapi dari segi chipset aja Huawei udah kalah di sini, udah kalah telak. Jadi, gue cuma mau bilang, ada banyak opsi lain yang lebih bagus daripada Huawei pada saat ini. Kita nggak mau bilang bahwa jangan beli Huawei, tapi please lah, pertimbangin lagi. Dan masih banyak kok sebenarnya produk Huawei yang bagus, seperti kayak kalau kalian mau beli monitor Huawei, kalian mau beli smartwatch Huawei, mungkin juga ekosistem Huawei yang lainnya, itu no problem, ya. Cuma kita di sini sebagai tech reviewer pingin bilang bahwa ya susah menjustifikasi pembelian Huawei di kondisi yang seperti ini, dengan minus di sisi GMS dan juga dari segi chipset yang mereka pakai.